Terima kasih pemirsa, masih di berita Satu Sore pemirsa. Tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menemui pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi dalam rangka menyiapkan proses peralihan pemerintahan. Ketua Tim Transisi Ima Mahdia mengatakan kedatangan tim transisi selain bersilaturahmi juga untuk mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan Pak Pramono dan Bang Rano ketika mereka berdua dilantik untuk segera bekerja. Ima menjelaskan tim transisi telah bekerja sejak Senin 13 Januari 2025. Masing-masing bidang dalam tim transisi telah berkoordinasi dengan setiap dinas terkait. Sementara itu, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menyambut baik pertemuan ini. Teguh telah memerintahkan semua jajarannya untuk aktif membantu tim transisi Pramono Rano. Di sini kami sifatnya nuwun pada Pak PJ beserta jajaran, karena bagaimanapun kedepannya dalam 1 bulan ini kami mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan Pak Pram dan Bang Rono ketika mereka berdua dilatih untuk segera bekerja. Intinya adalah kami punya semangat bersama, kami punya dekat bersama bagaimana kemudian nanti ada gubernur dan gubernur terpilih kemudian berganti bisa langsung menghadapi protokol fungsinya dengan lebih baik lagi, pokoknya dengan langsung baik. Jadi kita mempersiapkan semuanya. Tadi kami masih bicara demo karena kita hanya diskusi berbagai hal, tapi intinya tekadnya ada sama. Bukan lagi suatu dikotomi tim transisi dan umroh, tapi kami ada satu. Bagaimana kita sama-sama punya semangat untuk menyiapkan agar nanti bisa berjalan jauh. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Koordinator Komunikasi Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih. Sudah ada Bung Ciko Hakim. Selamat sore, Bung Ciko. Sore, apa kabar? Ya. Baik, Bung Ciko, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kemarin kita sudah membahas juga update-nya terkait dengan apa yang kemudian poin-poin yang akan dibahas dalam pertemuan hari ini. Nah, hari ini pertemuannya apa kemudian yang dibahas tidak lagi dibocorkan, karena kan memang sudah dilakukan pertemuannya ini, sudah dibahas. Apa isi pembahasannya, Bung Ciko? Jadi yang pertama tentu pertemuan ini adalah pertemuan perdana antara tim yang sebuah silaturahmi atau sifatnya kulonumor terkait dengan tim transisi yang beberapa hari terakhir sebelum ini sesungguhnya sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti SKPD dan para asisten gubernur yang membahas terkait dengan program-program Pak Pramono Anung dan Mas Rano Karno yang kita harapkan bisa disinkronkan dengan apa yang sudah menjadi program Pemprov yang existing, dan semoga di sebagian dari program tersebut untuk yang unggulan dan bisa dieksekusi dengan cepat bisa masuk dalam program yang tadi. Jadi tapi kita tidak membahas hal yang sifatnya teknis atau detail, lebih ke bagaimana kita menyatukan visi dan misi, menyamakan persepsi dan juga berharap berada di dalam frekuensi yang sama, karena di Pak PJ menyampaikan, dan ini patut untuk disampaikan bahwa beliau menyampaikan sekarang sudah tidak ada perbedaan antara dengan juga Pemprov yang existing, karena sesungguhnya tugas kami adalah sama-sama untuk bekerja untuk bagaimana di hari pertama jaringan bisa langsung take off tanpa harus ada orientasi ini dan kita langsung bekerja. Harapan kami tentu bahwa akan ada program yang bisa dieksekusi dalam waktu yang singkat, dan dalam hari pertama ada impact atau dampak yang bisa dirasakan, khusus pastinya yang positif oleh masyarakat.
Baik, Bung Ciko, sebetulnya kami kurang bisa mendengar suara dengan jelas begitu, tapi tadi sempat ada juga dari program-program begitu ya yang memang disampaikan yang menjadi poin pembahasan pada hari ini bersama dengan PJ Gubernur. Nah, Bung Ciko, tapi kalau dari Ketua Tim Transisi ini juga kan menyebut ada kartu Jakarta Pintar Plus ataupun KJP dan juga kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ini menjadi salah satu prioritas pembahasan juga. Bagaimana detailnya dan mengapa kemudian ini yang menjadi awal dari pembahasan? Boleh diulangi ya, terputus tadi. Iya, karena tadi Bung Ciko juga sempat menyatakan dari program-program begitu ya, tentunya ini pembahasannya terkait dengan program unggulan dari Mas Pramono karena adanya tim transisi tentu untuk memperlancar untuk kemudian bisa langsung bekerja. Begitupun dengan pernyataan dari Ketua Tim Transisi yang menyebut ada kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP dan juga kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ya. Ini jadi salah satu program prioritas juga pembahasan pada hari ini. Bagaimana detailnya dan mengapa kemudian ini yang dijadikan bahasan di awal? Jadi banyak sebenarnya tidak terbatas pada apa yang tadi disebutkan, tapi jujur apa yang kita bahas di pertemuan dengan Pak PJ ini sama sekali tidak membicarakan teknis dan secara detail. Justru apa yang tadi Anissa sampaikan itu yang kita bicarakan dengan SKPD. Jadi memang ada beberapa program. Let's say satu, bagaimana nanti Mas Pram dan Bang Dul menginginkan taman-taman kota untuk bisa dibuka selama 24 jam. Dan kesiapannya seperti apa, kita juga terkait dengan hari ini juga berbicara dengan Dinas Sumber Daya Air, bicara soal penanggulangan banjir, bagaimana dalam 100 hari ke depan, jangan sampai juga karena pelantikan Mas Pram ini justru di waktu curah hujan yang akan sangat tinggi, dan kita juga nggak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan genangan, terkait dengan banjir, rob maupun banjir kiriman, di bulan Ramadan, apalagi menjelang Idul Fitri. Nah, ini yang menjadi bahasan-bahasan kita. Nah, tentu banyak sekali program yang ingin kita bisa launching dalam 100 hari, tapi tentunya kita terus berdiskusi dan mensinkronkan dengan kesiapan anggaran dan juga landasan hukum jadi terkait dengan program. Nah, ada beberapa yang memang kira-kira bisa di-launching, jadi bagaimana taman bisa dibuka 24 jam, bagaimana juga anak-anak nanti pemegang KJP bisa datang dan gratis untuk bisa masuk ke dalam tempat-tempat wisata. Ada beberapa program terkait tidak lagi memusatkan pengurusan KJP misalnya di Raubunga, tapi cukup di kecamatan-kecamatan. Bagaimana kemudian nanti akan dilaksanakan job fair di tiap kecamatan untuk memudahkan warga untuk mendapatkan pekerjaan dan matching dengan perusahaan-perusahaan yang akan kita ajak kerjasama. Selain itu tentu ada juga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan relokasi warga Kampung Bayam. Nah, ini semua masih dalam kajian pembahasan agar tidak bertabrakan dengan landasan hukum yang pertama, dan yang kedua tentu ada kesiapan anggaran yang perlu kita sinkronisasikan. Ada juga sarapan gratis yang tentunya harapan kami bisa segera di-launching, bisa mengkomplementari atau melengkapi makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Nah, oke, Bung Ciko, tapi kalau dari tadi Anda sampaikan dibahas juga soal kesiapan anggarannya, apa saja yang sudah dipastikan ini memiliki kesiapan anggaran dan juga landasan hukum yang kuat untuk kemudian segera dijalankan begitu. Jadi ketika nanti Mas Pramono setelah dilantik, ini memang program-program yang selain tadi Anda sampaikan ini yang dibahas, tapi sudah ada juga yang memiliki kesiapan anggarannya. Apa saja, Bung Ciko, mungkin dapat disebutkan 5 program? Mbak Anissa, sampai sekarang ini kan kita baru hari keempat melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan para SKPD. Jadi tentu kita belum bisa memastikan 100% mana-mana yang memang sudah siap secara anggaran maupun landasan hukum apa yang menjadi program yang bisa di-launching di 100 hari pertama. Tapi tadi yang saya sebutkan, insya Allah seharusnya seperti bagaimana taman bisa dibuka selama 24 jam itu seharusnya tidak akan begitu sulit untuk bisa direalisasi, terkait dengan juga bagaimana pengurusan
KJP tidak lagi dipusatkan di Rawabuana, itu juga seharusnya bisa langsung dihandle oleh kecamatan-kecamatan. Dan saya belum bisa memastikan terkait dengan program-program lain karena memang ini masih dalam pembahasan, dan kalaupun kita ketemu dengan SKPD terkait, ini baru satu kali pertemuan, dan masih ada 2, 3, sampai 4 kali pertemuan lagi. Mungkin minggu depan kita bisa pastikan ada beberapa program yang bisa kita tambahkan dalam apa yang kita sampaikan. Oke, baik, kalau gitu nanti kita tagih lagi ya, kita update lagi apa kemudian kesiapan apa saja program yang sudah ada kesiapan anggarannya nih. Tapi kalau bisa ya mungkin lebih cepat juga, karena kan katanya mau cepat-cepat begitu ya, agar bisa segera melesat satset begitu pekerjaan dari Mas Pram ini. Tapi kalau untuk menyelaraskan dari visi misi antara tim transisi bersama dengan PJ Gubernur saat ini, ada sedikit kendala atau seperti apa, berjalan mulus pada saat pembahasannya? Sama sekali nggak ada kendala. Di situ dari pertemuan tadi, Pak Gubernur, PJ Gubernur menyampaikan, beliau memastikan bahwa semua jajarannya sudah diperintahkan untuk betul-betul bekerja sama dengan kami dan mencari jalan untuk bagaimana semua program dan hal-hal yang telah dijanjikan di masa kampanye oleh Mas Pram dan Bang Dul bisa dibantu untuk terlaksana secara cepat. Kalau tidak di 100 hari pertama, ada 100 hari kedua, ada 100 hari ketiga, dan seterusnya. Dan tentu kita akan memulai dengan hal-hal yang sifatnya prioritas dan tadi yang bisa disinkronkan terkait dengan kesiapan anggaran maupun landasan hukumnya. Oke. Baik, Bung Ciko, kalau begitu kami nantikan update-nya terkait dengan kemudian perjalanan dan juga pembahasan selanjutnya bersama dengan PJ Gubernur sampai dengan masa pelantikan nanti. Kita berikan kesempatan juga bagi tim transisi, begitupun juga Mas Pramono dan juga Rado untuk bekerja. Selamat bekerja juga kalau begitu. Terima kasih atas update dan juga informasinya, Bung Ciko. Selamat sore, salam sehat selalu. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya, syarat pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ini terus menguat, pemirsa.